Halo guys, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini tuh aku mau bersih-bersih toilet di rumah Jepang yang aku tinggalin saat ini guys. Oh ya teman-teman, sekedar informasi kalau toilet di Jepang itu rata-rata modelnya seperti ini ya guys ya, yaitu model duduk dan juga menggunakan remote. Nah, kalau kalian pergi ke Jepang, itu sebagian besar kalian bakal nemuin toilet yang model kayak gini, baik itu di stasiun, di terminal, ataupun di kombini kali, atau di supermarket yang ada di Jepang. Untuk orang yang nggak bisa baca kanji, mungkin ya agak susah, agak repot, karena sebagian besar toilet yang ada di Jepang itu pengoperasiannya itu menggunakan remote dan bertuliskan kanji. Apalagi anak kampung kayak aku ya, yang nggak terbiasa berak itu menggunakan kloset duduk kayak gitu. Jadi ya waktu pertama kali datang ke Jepang itu sempet belum terbiasa, dan alhasil 3 hari nggak buang air. Oh ya, by the way, kalau kita ngomong soal toilet duduk itu, kalau dari segi kesehatan katanya sih kurang bagus. Lebih baik menggunakan toilet jongkok ketimbang menggunakan toilet duduk. Cuman kalau dilihat dari segi kenyamanannya, pasti toilet duduk lebih nyaman kalau sudah terbiasa. Ya mungkin kalau orang kampung kayak aku butuh waktu buat terbiasa ya, butuh waktu beberapa hari dan beberapa minggu bahkan. Para peneliti di Jepang pun sudah melakukan riset pastinya sebelum memperjualbelikan toilet jenis ini. Yang pasti dari segi kesehatan dan segi kenyamanan itu sudah diuji secara klinis oleh para peneliti yang ada di Jepang pastinya. Toilet jenis ini kalau di Jepang itu biasanya disebut dengan yoshiki. Yoshiki itu berarti toilet modern atau toilet yang berasal dari negara barat. Sementara toilet yang asli Jepang itu disebut dengan washiki. Nah itu modelnya kayak toilet-toilet Indonesia yang jongkok gitu, cuman pengoperasiannya sedikit berbeda ya guys. Untuk harganya sih aku nggak tahu pasti berapa, cuman kalau dilihat dari bentuknya dan kepraktisannya pasti harganya itu sangat mahal. Apalagi rumah di Jepang itu harganya rumah minimalis yang kecil gitu aja bisa sampai miliaran. Nah untuk di Indonesia pun sebenarnya toilet duduk itu udah banyak dipasarkan ya guys. Nah biasanya itu kalau aku lihat, aku pernah jumpain itu di KFC atau di McDonald gitu, biasanya toilet duduk itu udah tersedia. Cuman aku lupa itu ada remote-nya kayak di Jepang atau enggak. Nah kalau di rumah kalian gimana guys? Udah dipasang toilet duduk apa masih jongkok? Kalau di tempatku sih masih jongkok. Ya maklumlah orang kampung kan ya. Kalau menurutku dibandingkan toilet jongkok, toilet model kayak gini lebih mudah dibersihkan karena tinggal dilap-lap aja, dilap-lap bagian toiletnya dan juga dilap-lap bagian lantainya aja. Terus abis itu tinggal dikosok-kosok pakai sikat di bagian klosetnya. Aku biasanya sih gitu doang bersihinnya. Nggak tahu sih sebenarnya bersihinnya kayak mana. Cuman kalau di perusahaanku tempat aku kerja itu juga sama sih. Kalau ada yang nanya itu ceboknya gimana bro? Nah jadi kalau di Jepang itu ada nozzle-nya. Di belakang itu udah ada semprotan buat keduburnya. Jadi kalau mau cebok ya udah tinggal dipencet tombolnya. Nah itu ada yang namanya tombol Oshiri di bagian remote-nya itu. Itu biasanya ada tandanya mancur gitu. Nah itu namanya adalah tombol Oshiri. Biasanya ada ditulis Oshiri, yang artinya itu adalah dubur ya. Nah biasanya orang Jepang itu ceboknya cuma gitu aja, terus habis itu dilap lah pakai tisu yang ada di samping itu. Bahkan ada beberapa jenis toilet itu yang nggak ada nozzle-nya, jadi nggak ada semprotan gitu, jadi nggak cebok. Nah biasanya orang Jepang itu juga ada yang cuma dipeper doang pakai tisu. Jadi ya menurut aku kurang bersih
Kalau aku sih nggak bisa ya kalau tanpa air, apalagi kalau di dalam agama kan itu kan nggak sah buat sholat karena masih najis gitu. Nah ini aku lagi bersihin bagian dalamnya, aku gosok-gosok pakai sikat. Itu di bagian klosetnya, samping-sampingnya, karena di situ biasanya itu tempat nempel-nempel kotoran ya kan. Ya jorok sih jorok ya, gimana kalau nggak dibersihin kayak gini malah tambah jorok ya kan. Toilet jenis kayak gini tuh harus lebih sering dibersihin ketimbang toilet-toilet yang jongkok kayak yang biasanya di Indonesia gitu ya, karena di sini kan airnya kan cuman dari samping-samping gitu, sementara kotorannya itu kan nempel-nempel itu kan banyak gitu, jadi harus sering dibersihin. Nah biasanya kalau di rumah atau di perusahaan itu ada alasnya kayak gitu, dan juga dikasih sandal atau di Jepang itu disebut suripa. Nah itu dikasih gitu biar nggak terlalu kotor, apalagi kan dingin kalau di Jepang, jadi harus menggunakan sandal. Nah ini aku udah selesai beres-beres, udah selesai bersihin kamar mandi di Jepang tempat tinggal aku. Nah sini aku mau sedikit review kalau toilet di Jepang itu kayak gini. Ini dikasih yang namanya blower biar udara yang di dalam itu keluar, biar tersirkulasi udaranya gitu, biar segar, tetap segar. Nah di sini di samping itu ada remote. Nah jenisnya remote itu macam-macam ya, ada yang di samping, ada yang di tembok, juga ada yang nyambung sama toiletnya. Nah terus ada lagi juga toilet paper. Nah toilet paper itu biasanya selalu ada karena di situ kan orang Jepang kan ceboknya cuma pakai nozzle, terus habis itu di paper lah pakai tisu paper itu. Mungkin segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. See you di next video. Bye bye.